Shalom, selamat malam Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Betty Yulin Yosep, berasal dari GPIB Jemaat Margo Mulyo Batu. Yang ilahi, hikmat surga turunlah, mendiami hati kami, lama kota kurnia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dia selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara, menyertai, melindungi dan menjaga kami sepanjang hari ini. Dan kami juga boleh menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk waktu ini. Sebelum kami mengakhiri hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui pembacaan firman Tuhan dan juga perenungannya. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Roma pasal 12 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat perenungannya dari Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Keikhlasan berarti ketulusan hati, kejujuran, kerelaan. Suatu tindakan yang dilaksanakan dengan tulus hati atau bersih hati. Hati yang ikhlas dalam menolong orang lain.
Benar bahwa setiap orang memiliki pergumulan dalam hidupnya. Namun itu bukan alasan untuk tidak menolong sesama. Rasul Paulus menekankan mengenai cara hidup orang Kristen, yakni saling membantu, saling menolong. Setiap orang percaya terpanggil untuk saling membantu dan berbuat baik satu terhadap yang lain. Wujud dari perbuatan baik itu tampak dalam menolong sesama dengan memberikan apa yang dimiliki kepadanya. Memberikan waktumu, materimu untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Perbuatan itu hendaknya dilakukan dalam keikhlasan kepada sesama, terutama pada orang kudus atau yang seiman. Rasul Paulus menekankan kepada yang seiman dengan maksud menunjukkan sikap saling membantu sesama umat Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, melainkan juga perbuatan. Selanjutnya adalah mengenai hospitality atau keramahan yang menjadi hal penting dalam kehidupan orang Kristen. Ayat 13b mengatakan, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Keramahan itu terlihat dalam keikhlasan memberikan tumpangan kepada sesama. Sudahkah kita menunjukkan sikap ramah ketika menolong sesama, sekalipun ia seorang asing yang hendak bertamu di rumah kita? Lebih lanjut, dalam ayat 14, penekanannya pada kasih yang mengampuni. Dalam persekutuan, janganlah saling menyimpan dendam satu dengan yang lain. Tuhan menghendaki agar sesama umat Tuhan hidup saling mengampuni. Di pihak lain, kita diminta untuk tidak membalas kesalahan orang lain, melainkan mengampuni dan memberkati. Hidup dalam keikhlasan memampukan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, saling membantu, bersikap ramah, dan saling mengampuni. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam persekutuan orang percaya. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Demikianlah perundungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar terus-menerus untuk kami dapat dengan penuh kasih, penuh keikhlasan, mengasihi sesama kami, membantu, menolong, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan biarlah di dalam masa lanjut usia kami ini, Tuhan tetap memakai kami untuk kami diberikan kepekaan
untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baik itu melalui materi maupun juga melalui nasihat, melalui penghiburan, ataupun juga melalui doa. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang dapat mengasihi dan mengampuni sesama kami yang berbuat salah kepada kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga saat ini Tuhan melawat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Kiranya Engkau juga menjamah mereka, supaya mereka juga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan terlebih daripada itu, supaya mereka juga tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan mereka di dalam menghadapi sakit penyakit ataupun juga di dalam menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pengurus PKLU. Tuhan juga menolong memberkati mereka, memberikan hikmah dan bijaksana kepada mereka di dalam melayani Tuhan dan menolong orang-orang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden dengan seluruh jajarannya, juga dengan pemimpin-pemimpin daerah sampai kepada RT RW. Tuhan, Kau menolong mereka supaya mereka juga menjadi orang-orang yang mempunyai hati untuk sungguh mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi yang tidak mudah pada saat ini. Tetapi Engkau tetap memberkati, dan biarlah kasih-Mu itu sungguh menjadi berkat bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mau menaikkan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam Opa Oma, terima kasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.